Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Fri Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Korban penganiayaan dan pembunuhan di Nganjuk merupakan anak dan istri polisi. 2 korban meninggal sudah dimakamkan. Menipu seorang wanita, seorang pria yang mengaku anggota Resmo Polres Tuban dibekuk polisi. Identitas kependudukan banyak yang hilang. Dispenduk Capil Lumajang melakukan perekaman ulang identitas para pengungsi Semeru. Usai diotopsi, 2 korban pembunuhan di Nganjuk, yakni ibu dan anak, akhirnya dimakamkan di Kediri. Keduanya diketahui ternyata merupakan keluarga anggota polisi yang berdinas di Polsek Kertosono Nganjuk. Duka mendalam menyelimuti rumah keluarga Aibda Iswandi di Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu malam. Isak tangis pecah saat jenazah Elvi Nurhayati dan anaknya Elinda Jelsa Ika Eldianti tiba di rumah duka. Kedua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Keluarga tak menyangka kerabat mereka harus meregang nyawa secara tragis. Aibda Suwandi yang berdinas di Polsek Kertosono Nganjuk dikabarkan telah pisah ranjang dengan istrinya. Selama pisah ranjang, istri dan kedua anaknya tinggal di rumah indekos. Saat prosesi pemakaman, Kabak SDM Polres Nganjuk bersama jajaran hadir untuk menyampaikan bela sungkawa mendalam atas musibah yang menimpa keluarganya. Rabu malam, polisi menangkap pelaku, namun saat ini masih dalam penyelidikan untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Saya mewakili Bapak Kapolres. Saya Kabak SDM Polres Nganjuk, Kapol Burhanuddin, mengantarkan jenazah almarhum Ibu Elvi sama Dinda yang meninggal dunia tadi malam. Alhamdulillah proses pemakaman malam ini adalah berjalan lancar dan rekan kasih sudah melihat tidak ada kendala. Rabu dini hari, Elvi Nurhayati dan putrinya Elinda tewas ditusuk orang tak dikenal di dalam kamar indekos di Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk. Sementara satu korban lain, Elsa Dwi Intan, saat ini kritis dan masih menjalani perawatan intensif. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Sesosok mayat wanita lansia ditemukan di Dam Blok Agung, Banyuwangi. Saat ditemukan, mayat korban tersangkut sampah dan bambu yang terseret banjir. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar petugas tidak terpeleset dan terseret arus sungai. Warga desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Jember, ramai mendatangi dam atau pintu air Blok Agung usai mendapat kabar adanya penemuan mayat wanita lansia. Korban berada di dekat pintu air yang berarus sangat deras. Polisi yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi korban. Namun upaya ini tak mudah dilakukan. Petugas juga harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban dengan tali agar tak sampai terseret arus sungai. Setelah 1 jam, wanita tanpa identitas tersebut berhasil diangkat ke daratan. Saat pertama kali ditemukan, korban tersangkut di sekitar tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus banjir. Mayat wanita lansia itu sudah membusuk dengan kondisi leher yang sudah tidak utuh lagi. Meski demikian, petugas belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Kondisi mayat ditemukan seperti apa? Ini tadi kondisinya sudah busuk dan
setelah ini kita lakukan identifikasi untuk menentukan identitasnya. Dan bisa dijelaskan awal mula penemuan ini dari siapa yang mengetahui? Yang mengetahui tadi Pak Kepala Disub. Maka itu sedang berada di sungai Melihat seperti ada jenazah, kemudian setelah dicek benar-benar jenazah. Guna proses identifikasi, mayat korban dibawa ke instalasi kamar jenazah RSUD Blambangan, Banyuwangi. Polisi mengimbau jika ada warga yang kehilangan keluarganya, yakni wanita lansia, diharapkan bisa segera melapor ke polisi. Taufik Ferdiansah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi.